Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Februari 2025. Yang saya mendalam firman Tuhan, Lukas 10, ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Khususnya di hari ini, Rabu tanggal 5 Februari 2025, di Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 muridnya yang lain. Jadi ada 70 murid ya Tuhan suruh untuk keluar untuk memberitakan firman Tuhan, ya, baik di desa maupun di kota, ya. Jadi ini adalah perintah Tuhan, ya, mengutus 70 murid, ya, 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Jadi mereka terpisah-pisah, ya, berdua-dua, ya, untuk penginjilan di sana, ya. Ini luar biasa, Bapak. Jadi ini perintah Tuhan, ya, kepada 70 murid itu keluar untuk memberitakan firman Tuhan, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya, ya. Jadi di setiap kota, ya, yang hendak dikunjunginya untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Bapak saudara-saudara saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di Lukas 10 ayat yang kedua, katanya kepada mereka, Tuhan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itulah mintalah kepada Tuhan yang punya tuai supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuai itu, ya. Jadi firman Tuhan harus diperbanyak, harus diberitahukan, ya, supaya orang-orang banyak yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi ke-70 murid ini, ya, menyampaikan firman Tuhan, ya. Mereka dikasih kuasa dan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ada kuasa Tuhan kasih. Di ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala, ya. Jadi Tuhan mengutus mereka seperti anak domba, ya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kalau kita dipilih oleh Tuhan, lakukan, jangan ditunda-tunda. Saya sangat bersyukur, ya, menyampaikan firman Tuhan, ya. Awalnya kadang-kadang, tapi sekarang sudah setiap hari, ya. Jadi kita tahu suara Tuhan, ya. Yohanes 10 ayat yang ke-15, Yohanes 10 ayat yang ke-27, kita adalah domba-dombanya Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Itu kita mengenal suara, ya. Bapak saudara, ini luar biasa. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Dengarlah suara Tuhan, ya. Puji Tuhan, hari ini hari yang ketiga saya baca Alkitab, besok hari yang keempat. Luangkan waktu, jadi kita atur waktu baca Alkitab. Kalau pagi sibuk, siang baca, siang sibuk, sore baca, sore sibuk, malam baca. Jangan borong semua waktu, ya. Kasih waktu untuk Tuhan Yesus, baca firman Tuhan, ya. Dari Kejadian 10 itu, ya. Saya baca Apollo sehari selesai, bos. Kemarin, bulan kemarin, itu mujizat, bos. Maaf, bukan Apollo 15 hari, ya. Di ayat yang ke-10, Lukas 10 ayat yang ke-4, Lukas 10 ayat yang ke-4, jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan, ya. Jadi mereka percaya diri, ke-70 murid itu, di dalam perjalanan jangan memberi salam kepada siapapun, ya. Jadi ikuti suara Tuhan, ya.
Ayat yang kelima, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera di rumah ini. Jadi kalau ke-70 murid ini dipesan oleh Tuhan, kalau kamu masuk di salah satu rumah, berilah salam damai sejahtera. Baru masuk. Ya, jadi mereka harus paham. Orang-orang yang punya rumah paham. Oh, ini orang ini dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Karena dia mengucapkan salam damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti orang dunia, maksudnya. Beda. Kalau orang dunia kasih kita ya bersifat sementara. Kalau Tuhan kekal selama-lamanya, itu artinya damai sejahtera. Ya, beda jauh. Itulah pesan Tuhan kepada ke-70 murid ini. Masuk ke sebuah rumah, beri salam damai sejahtera. Kalau diterima, masuk. Ya. Ini luar biasa. Jadi firman Tuhan harus disampaikan. Ya. Supaya ada kuasa di balik firman Tuhan. Ya, di Lukas 10 ayat yang ke-38. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Jadi Tuhan Yesus itu diterima oleh Maria. Maria ini bersaudara dengan Marta. Mereka menerima Tuhan Yesus di kampung itu. Masuklah Tuhan Yesus ya, di rumah Maria ini. Ya. Jadi Maria ini imannya kuat. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Beda dengan saudaranya Marta sibuk urusan duniawi, ya, urusan makan, urusan minum. Ya. Beda level jadi. Jadi Tuhan Yesus bicara firman Tuhan, Maria ini duduk ya, dekat Tuhan. Ya, suka mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita baca satu persatu ayatnya, ya Marta protes kepada Tuhan. Ya, suruhlah Maria itu supaya bantu saya di urusan dapur. Tuhan berkata, Marta, kamu sibuk dengan dunia, tapi Maria ini menerima yang baik dan tidak seorang pun mengambil daripada. Itu komentar langsung itu Tuhan Yesus kepada Marta itu. Ya, supaya sadar diri, fokuslah kepada ya, yang disampaikan kepada mulut Tuhan langsung. Ya, yang ke-9, perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, jadi Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan di rumah mereka. Ya, Bapak Saudara, ayat 40, sedang Marta sibuk dengan melayani yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku memberikan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, jadi Marta ini pusing, dia bicara kepada Tuhan Yesus, suruh saudaraku bantu saya ya, supaya beres bekerja. Tuhan mengatakan, kamu terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya, sebenarnya kamu duduk di sini dengan firman Tuhan. Ya, habis dengan firman Tuhan baru urusan dapur. Ya, sapu-sapu, cuci piring, ya masa itu lain itu. Ya, gampang diatur. Firman dulu. Ya. Firman Tuhan berkuasa. Makanan rohani, Bapak Saudara. Kalau kita sudah mantap dengan makanan rohani, ya kita kenyang ya, dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita kadang-kadang dicontohkan kepada Maria dan Marta ini. Di akhir zaman ada yang sibuk bekerja lupa diri ya, dengan firman Tuhan ya, bergereja dan lain sebagainya. Ada yang atur waktu mendengarkan firman Tuhan, gereja dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri dua orang sebagai contoh ya, di zaman sekarang, masa-masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Di ayat yang 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, banyak perkara itu ya, perkara pekerjaan ya, itu terlalu menyusahkan diri ya. Itulah Tuhan kita menegur ya, secara langsung ya, supaya kita sadar baik sekarang ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin hari ini
dan selamanya. Ya. Dia tetap Tuhan. Ya. Dia Tuhan Yesus. Ya. Satu-satunya juru selamat ini. Ya, di ayat yang terakhir, ayat yang kedua, tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Marta itu, hanya satu saja ya, Maria tidak diambil oleh seorang pun, karena dia mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, hidup kita diberkati. Ya. Sakit penyakit sembuh. Ya. Ada kuasa. Ya. Jadi firman Tuhan itu poin penting, saudara. Jangan lema-lema dengan ya. Nah, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Ya, saudara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan di Lukas 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.